www.moveonlineradio.com. Senang sekali pagi hari ini langsung dari Hotel Grand Mercure Medan Angkasa Jalan Sutomo nomor 1. Saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda yang mendengarkan kita dari Move Radio dan juga dari 98,9 RBK FM Kabanjahe Tanakaro. Saya ucapkan selamat pagi untuk Anda pendengar RBK yang ada di Kabanjahe Tanakaro dan juga di Move Radio. Dan juga Anda yang menyaksikan kita langsung dari channel YouTube Move Radio Official. Program Tanya BPOM kali ini hadir kembali sampai di jam 11 waktu Indonesia bagian Barat nanti, tentunya bersama kedua narasumber saya. Saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Kepala Balai, Dr. Handes Martin Suhendri, Apoteker and Farm. Selamat pagi Pak Martin. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maju jua ya. Tenang karun dengar soalnya Pak ya. Iya, karena saya si tepu, Mas. Oh Bapak si tepu ya, baik. Dan selanjutnya ada Pak Kristanto Sugiono, benar ya? Benar. Pak Kristanto Sugiono ini selaku pemeriksa dari Bea Cukai pertama dari Kuala Namu. Benar Mas. Benar ya, saya manggil Pak Kris saja kali ya Pak Kris. Baik, dan untuk Anda di segmen kedua, saya akan ajak Anda untuk bisa bertanya langsung ke kedua narasumber saya. Anda bisa catat yang mendengarkan kita langsung nanti di 0859 5608 2868. Sekali lagi di 0859 5608 2869 ya. Dan sebelum saya bertanya kepada Pak Martin selaku Kepala Balai, saya ingin sampaikan juga bahwasannya pengawasan terhadap makanan dan juga minuman yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut memenuhi standar keamanan, mutu dan gizi yang berlaku di Indonesia. Terlebih makanan juga minuman dari luar negeri yang kali ini kita akan mencoba membicarakannya juga dengan Bea Cukai Kuala Namu. Saya langsung ke Pak Martin. Pak Martin, sebenarnya bagaimana proses pengawasan makanan dan minuman yang dilakukan BPOM terhadap produk dalam negeri dan impor? Baik, terima kasih pemirsa yang berbahagia, pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita selalu sehat, itu yang pertama dulu. Amin. Mas Vicky. Secara sistem pengawasan obat dan makanan, seluruh produk yang diawasi oleh Badan POM itu diawasi mulai dari istilahnya pre-market. Pre-market itu sebelum produk tersebut diproduksi oleh produsen, terlebih dahulu dia harus mengurus namanya CPPOB. Ya, industrinya ataupun fabriknya kita audit. CPPOB merupakan cara produksi pangan olahan yang baik. Di situ ada beberapa aspek sampai 20-an aspek yang harus dipenuhi teman-teman ini. Oke. Dan yang pasti untuk pengurusan MD itu online dan harus terpisah dari dapur rumah tangga. Itu yang membedakan izin Badan POM dengan pangan industri rumah tangga. Iya. Kemudian setelah mereka dapatkan SPP IRT, setelah kita audit, kita briefing dan lain, mereka secara online. Namun mereka tidak akan mungkin dapat SPP IRT tanpa terlebih dahulu mengurus izin usahanya di BMPTSP, OSS RBA. Ya. Oke. Nah di OSS RBA ini mereka memiliki NIB, baru mereka akan mengurus SPP IRT ke kita itu di pre-market. Kemudian setelah sertifikat CPPOB-nya keluar, mereka itu akan mengurus namanya NIE, nomor izin edar. Kita tahu bahwasanya untuk pangan yang dikeluarkan oleh Badan POM, itu izin edarnya adalah MD ditambah dengan 12 digit angka. MD ditambah dengan 12 digit angka. Tetapi kalau makanannya dari luar negeri atau lisensi, ML, tambah dengan 12 digit angka. Nah di sini di saat registration ini mereka itu online semua, tidak ada yang datang ke Badan POM lagi. Kecuali memang tidak ngerti sama sekali, silakan datang di help desk kita ada di customer service kita. Dan silakan juga daftarnya online, antriannya juga online, kita tidak ada memilih A, B, C dan D yang dekat, yang jauh itu sama saja. Jadi silakan registrationnya, pendaftaran online-nya itu di Balai Besar POM di Medan. Setelah nomor izin edar keluar, itu produk kan di launching ke pasaran. Iya. Ya, di launching ke pasaran itu mereka tim yang ada di Balai Besar POM di seluruh Indonesia itu akan turun. Kami akan periksa kembali pabrik tersebut apakah sesuai requirement ataupun persyaratan yang kita urus awal itu masih sesuai enggak. Kadang-kadang kan pelaku usaha ini ada tanda kutip di saat kita mengaudit awal mereka it's okay, the best. Tapi kadang-kadang apakah peralatan dipinjam atau apa, maka di post market setelah izinnya keluar kita wajib memeriksa kembali di samping produksinya sendiri itu juga ke distribusi, kemana mereka menjual pangan mereka, makanan mereka.
Nah itu kita akan sampling, kita beli lagi, ingredientnya sama enggak, sesuai enggak, ada bahan yang berbahaya enggak di dalam makanan yang telah mereka launching atau mereka jual ke pasaran. Itu di laboratorium. Jika ternyata mengandung bahan berbahaya ataupun pengawet dan lain-lain yang tidak memenuhi syarat, maka kita akan recall. Oke. Nah itu yang perlu diketahui oleh masyarakat, bahwasanya Badan POM bekerja secara rutin. Demikian Mas. Baik, Pak Martin, sebenarnya kalau saya dengar dari sistem proses yang Pak Martin sebutkan tadi, nggak gampang sebenarnya satu produk itu untuk di-launch ya Pak Martin ya. Sangat Karena gampang sekali. sangat gampang, Sangat tapi gampang. By online. prosesnya untuk itunya mungkin oke, untuk Ya. perizinannya mungkin gampang karena sudah online. Ya. Tapi kan produk itu terus diawasin secara terus-menerus oleh Badan POM. Ya kita kan harus menjamin masyarakat pengguna produk Iya. itu harus safety, harus Yes. safe. Ya, jadi all of produk yang beredar di Indonesia itu yang kita awasi, wajib kita awasi dan kita pastikan kualitinya bermanfaat, berdaya saing dan tidak mengganggu kesehatan masyarakat Indonesia. Itulah gunanya Badan POM. Bagaimana kita memprotect our people, masyarakat kita supaya memakan makanan tertentu tersebut Iya. tidak mengganggu kesehatan mereka. Benar. Dan itu menjadi salah satu jawaban juga untuk pertanyaan selanjutnya berbicara masalah langkah dan juga inspeksi. Seperti Ya. saya nggak perlu pertanyaan itu lagi karena sebenarnya Bapak sudah menjelaskan itu semua sudah satu kesatuan untuk proses itu sendiri ya Pak Martin ya. Ya, itu inspeksi ada dua. Oh, ada di dua. pre-market tadi, di Oke. sebelum dia Benar, keluar benar, izinnya, benar. di post-market. Di Nah, di post-market post-market juga. inilah tim kami setiap minggu itu turun sesuai dengan prioritas sampling, sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pusat. Ada pedoman juga. Itu semua kita awasi day by day. Jadi setiap hari itu teman-teman di lapangan. Tapi Day by tidak day. mungkin di Medan hari ini, besok akan di Iya, iya, Sergei atau di mana. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, saya udah beberapa kali nih berbicara dengan Pak Martin. Sebenarnya BPOM ini pekerjaannya kan juga cukup banyak dan juga pengawasannya cukup tinggi Pak Martin. Ya. Pak Martin pernah katakan bahwasanya jangan dipikir bahwasanya produk yang sudah beredar itu tidak kita periksa lagi atau tidak kita inspeksi lagi. Ya, Justru kita kita periksa ada day by day itu terjadi inspeksi itu ya Pak Martin ya. Baik, saya mau ke selanjutnya mau ke Pak Kris. Pak Kris, Anda dari Bea Cukai. Topik kita pagi hari ini bicara masalah pengawasan dan makanan juga jasa titip atau jastip ini sendiri ya Pak Krisnya berhubungan dengan Bea Cukai tentunya. Saya mau tahu juga nih Pak Kris, sebenarnya proses pengawasan Bea Cukai terhadap makanan juga minuman impor yang masuk ke Indonesia ini secara peraturan Bea Cukainya seperti apa? Jadi begini Mas Jaki ya, terkait impor barang itu tentunya harus kita bedakan juga impornya itu lewat mana ya. Oke. Ada yang lewat kargo laut, ada yang dari barang kiriman udara, dan juga ada yang impornya dibawa langsung oleh penumpang. Penumpang. Ya mungkin kita lebih karena Kuala Namu itu pengawasannya Bandara Kuala Namu, Iya. sebaiknya kita berbicara terkait barang yang dibawa oleh penumpang ya. Untuk pengawasannya sendiri, barang yang dibawa penumpang itu Bea Cukai melakukan dengan 2 jalur ya Mas. Yang pertama itu jalur hijau, yang dimaksud dengan jalur hijau ini adalah Bea Cukai hanya memverifikasi dokumen kelengkapan impornya, pemberitahuannya, tanpa dilakukan pemeriksaan fisik barangnya. Iya. Terus jalur yang kedua itu dengan jalur merah. Selain tadi pemeriksaan dokumen, dilakukan pemeriksaan fisik. Tujuan pemeriksaan fisik itu apa? Untuk membandingkan antara yang diberitahukan dengan fisiknya sesuai atau tidak. Sehingga bisa dilakukan penilaian tepat. Untuk pengawasan itu sendiri, di Bea Cukai itu ada yang namanya barang personal use atau barang pribadi penumpang. Barang personal use. Personal use ya. Artinya barang personal use ini adalah barang-barang atau mungkin kalau kita berbicara makanan dan minuman yang memang akan dikonsumsi oleh penumpang itu sendiri. Berdasarkan aturan dari Badan POM, itu diberikan maksimal 5 kg. 5 kg. Nah, ketika barang itu lebih dari 5 kg, kita dapat mendefinisikan bahwa barang itu tidak termasuk barang pribadi. Sehingga aturan yang melekat mereka harus urus. Berbeda ketika misalnya barang itu memang untuk konsumsi sendiri oleh penumpang, tentu dokumen yang dibawa oleh mereka itu tidaklah ribet-ribet banget. Tidak ada malah dokumen yang harus dia bawa. Iya. Tapi sebaiknya untuk perhitungan pembebasan pajaknya, penumpang itu menyertakan bukti pembelian Atau invoice. Nah, itu seperti itu sih Mas kalau terkait di bandara. Oke, itu barangkali kalau untuk terkait di bandara dan itu jatuhnya ke barang preselius tadi ya?
Personal use. Di Personal use bandara tadi ya. tidak selalu personal use, Mas. Nah, pertanyaan yang kedua, seandainya barang itu tidak personal use Ya. dan sifatnya adalah ada lembaga atau perusahaan yang bawa barang itu. Nah, prosesnya beda lagi nggak? Akan berbeda. Mhm. Ketika memang itu bukan personal use, misalnya dibawa oleh perusahaan, si pengusaha atau importer ini tentunya harus melengkapi dengan surat keterangan impor dari Badan POM. Lagi-lagi harus ada dari Badan POM ya. Karena nanti seperti yang tadi Pak Martin sampaikan, Mhm. pengawasan itu akan terus berjalan. Setelah lepas dari pengawasannya kepabianan, Bea Cukai, pengawasan itu akan berlanjut dilakukan oleh Badan POM. Melekatnya ke Badan Berdasarkan POM. surat keterangan impor yang tadi disertakan. Tadi Pak Martin sudah sampaikan bahwa memang untuk mendapatkan surat keterangan impor ini bertahap ya Pak ya. Bertahap mulai dari rencana pengadaannya sampai ke nanti pada saat surat pengedarannya juga itu akan kita alihkan atau bergulir ke pengawasan Badan POM. Pengawasan. Seperti itu sih kalau terkait Oke, pengawasan barang jadi impor. sebenarnya hanya hal itu yang membedakan antara barang personal use tadi Iya. dengan barang yang mungkin kalau ada perusahaannya memang harus melengkapi beberapa dokumen yang Ya. tentunya nanti itu disertakan oleh pengajuannya BPOM yang akan lebih banyak berinteraksi di situ ya. Benar ya? Tergantung jenis barangnya Mas, karena makanan itu kan juga terbagi dalam beberapa pos tarif ya. Sebagaimana kita ketahui untuk menentukan apakah barang ini terkena ketentuan larangan dan pembatasan, itu harus mengacu kepada yang namanya harmoni sistem. Mhm. Di harmoni sistem ini banyak Mas, banyak apa barangnya itu akan berbeda aturan. Ada makanan yang memerlukan LS, laporan surveyor, ada yang nggak perlu. Mhm. Makanya sebagai acuan tunggal terkait apakah dokumen yang diperlukan oleh suatu barang, itu kita harus mengacu yang namanya Indonesia National Single Window. Mhm. In this way, semua kebutuhan dokumen itu ada di sana. Apa yang harus dilengkapi ada di sana. Dan itu menjadi acuannya pemerintah dan juga pengguna jasa. Pengguna jasa. Sedikit dong Pak Martin sebelum kita break di sesi pertama ini menambahin dari apa yang dikatakan Mas Kris tadi sebenarnya ada salah satu kerjasama dengan ISW. Ini merupakan lembaga yang memang satu kesatuan antara dunia, Bea Cukai dan juga BPOM. Ya, jadi di dalam itu tercantum semua instansi terkait Mhm. apakah import ataupun importir dan lain-lain. Di situ kita mengawasi perdagangan juga ada di sana. Jadi sedikit saya tambahkan Mas Kris. Oke. Ya, Pak. Untuk produk yang masuk ke Indonesia itu pangan itu ada dua. Mhm. Yang pertama adalah produk jadi yang sudah dikemas, mereka wajib sudah terdaftar di Indonesia. Dan di saat mereka akan diimpor itu by system mereka mengajukan dokumen ke kita, surat persetujuan import, surat keterangan Keterangan importnya itu, impor. profilnya seperti apa. Kita juga memiliki jalur seperti yang beliau sampaikan. Kalau dia sudah terbiasa, itu ada jalur hijaunya. Dan kedua adalah bahan baku pangan, bahan seperti mungkin bread ataupun apalah namanya, bahan yang akan dibuat untuk bahan pengolahan pangan, itu juga mereka harus minta surat keterangan impor ke kita. Kecuali B2B. B2B itu mereka langsung pabrik ke pabrik, Iya. tapi tetap melalui kita, tapi Tetap tidak perlu melalui didaftarkan. BPOM. Oke baik, kita harus break dulu dan nanti di segmen kedua kita akan berbicara lebih jauh lagi tentunya tentang pengawasan makanan dan juga minuman dan juga jasa titip. Anda jangan lupa kalau nanti Anda bisa masuk dan juga bertanya langsung kepada narasumber kita di 0859 5608 2869. Kita kembali sesaat lagi.